Industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing itu butuh waktu. Nggak tahu apakah ada banding yang kedua. Kalau ada banding lagi. Pokoknya jangan mundur sambil industrinya segera dibangun. Pertama kali Indonesia masuk dari London Mineral Exchange di London, yang selama ini kita di-ignore. Nah, dengan kita masuk, maka Indonesia sekarang, itu mimpi saya, yang menentukan harga nikel di dunia. Itu sebabnya Australia marah. Karena merasa kok Indonesia bisa. Ya kita bisa. Bangsa ini bangsa hebat kok. Ya manakala ada kita kurang lebih selama ini di toko-tokoin, ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita buktiin, we prove it. Jangan dianggap remeh ini barang. Jadi dalam pertarungan diplomasi geopolitik, ini luar biasa sekali. Dan ini jangan dianggap hanya sekedar ekonomi. Dan ini beberapa negara-negara maju tidak pingin Indonesia untuk melakukan ini. Saya juga ingin laporkan, tim kami dengan tim European Union sudah mau negosiasi mengenai pelarangan kita ekspor nikel ore ke mereka. Jadi mereka bilang ya tapi yang prekursor katodnya kalian jangan jangan lagi larang. Kita nggak larang, tapi saya bilang kami juga punya hak untuk survive. Nggak bisa kalian dikte kami. Kan ada dari Amerika datang, kita coba satukan. Masuk di Mine ID atau di mana yang miliki nikel ore besar Indonesia, sehingga di dalam itu ada Amerika, ada Abu Dhabi, ada teknologi Cina, ada Indonesia. Sehingga kita nanti Inflation Reduction Act itu, kita bisa bermanuver untuk bisa masuk di Amerika. Kalau ini masuk, saya beritahu sama dia, dan Seto juga kemarin bicara ke National Security Council di Amerika, ya kalian akan menghemat subsidi kalian hampir $30 miliar. Unless $30 billion is nothing for you. But for us a big money. Dia bilang enggak. Dan kau tidak akan bisa memenuhi 11 kali keinginan kalian untuk membuat jumlah EV di Amerika tanpa Indonesia. Jadi kita membuat juga mereka tergantung sama Indonesia, tapi kita juga memberikan solusi pada dia, dan dia harus melihat kita menjadi partner, bukan orang negara yang bisa diatur-atur oleh mereka. Kerjasama global adalah keharusan. Tidak berarti kita mengorbankan Indonesia pada saat kita melakukan kerjasama global. Justru pada saat kita ikut di dalam kerjasama global, kita bisa melindungi kepentingan Indonesia secara jauh lebih detail dan lebih antisipatif. Kalau kita tidak paham, kita akan berkali-kali hanya menjadi korban. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN pasti memiliki peran, meskipun tidak selalu sebagai chairperson atau chairmanship, namun memiliki peranan yang luar biasa penting. Indonesia kembali menggebrak dunia. Kali ini hilirisasi industri yang digeber pemerintah berhasil membuat negara-negara besar getar-getir. Produk hilirisasi terfenomenal milik Indonesia, yakni nikel, berhasil masuk ke dalam bursa dunia, dalam hal ini London Metal Exchange atau LME. Hal itu menjadi sejarah baru bagi Indonesia sekaligus menandai produk yang sempat dihadang dan dijegal habis-habisan oleh negara barat, rupanya mulai diakui dan diperhitungkan dunia. Tak pelak, dengan masuknya nikel Indonesia ke bursa LME tersebut membuat Australia marah lantaran ketinggalan dengan Indonesia. Sebab Australia sendiri masuk menjadi 5 negara terbesar di dunia penghasil nikel. LME baru saja menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode DXZWDX. Meskipun namanya mungkin tidak begitu mudah diingat, masuknya merek baru ini dalam daftar pengiriman yang baik dari LME merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. Merek DXZWDX yang baru dengan kemurnian minimal 99,8% nikel adalah nikel produksi PT CNGR Dingsing New Energy. Perusahaan tersebut adalah usaha patungan antara grup bahan baterai Cina CNGR Advanced Material Co. dan perusahaan lokal.
Mereka memproduksi 50.000 ton logam lembaran penuh setiap tahun dengan spesifikasi tersebut. LME merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan zinc. Pada Agustus 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara. Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat sebagaimana diuraikan oleh bursa. Keberhasilan itu tentu bukanlah keberhasilan pertama yang diraih Indonesia dalam perjalanan hilirisasi. Program hilirisasi merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, program ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas di daerah-daerah pusat industri program tersebut berjalan. Dengan adanya hilirisasi, Indonesia mampu meraup 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 640 triliun rupiah dari komoditas nikel di tahun 2023. Angka ini terus melonjak sejak tahun 2014 yang lalu, di mana saat itu ekspor biji nikel Indonesia hanya mendapatkan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dilansir dari Reuters, Indonesia hanya memproduksi sekitar 600.000 metrik ton nikel dan sebagian besar diekspor dalam bentuk biji mentah ke Cina untuk diolah menjadi baja tahan karat pada 5 tahun yang lalu. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil menambang 2,03 juta ton logam nikel, menyumbang lebih dari separuh produksi dunia. Kini Indonesia mengekspor berbagai produk nikel termasuk logam olahan dengan kemurnian yang dapat diterima untuk pengiriman LME. Hal ini tentu menjadi prestasi yang baik bagi Indonesia. Indonesia menjadi semakin berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi pengendali masa depan pasar kendaraan listrik dunia termasuk Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan bahwa tanpa nikel Indonesia, pasar kendaraan listrik Amerika akan terpuruk. Sebab Indonesia duduk di atas cadangan logam terbesar di dunia yang menjadi pusat dari baterai kendaraan listrik. Berdasarkan buklet tambang nikel 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, cadangan nikel Indonesia tercatat mencapai 72 juta ton. Total cadangan ini mencakup cadangan nikel kadar rendah atau limonit dan kadar tinggi atau saprolit. Data tersebut menunjukkan 72 juta ton ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 140 juta ton. Tak cuma dikdaya perihal cadangan, Indonesia juga menjadi produsen nikel nomor wahid sejagat raya. Dari total produksi nikel dunia yang tembus 2,7 juta ton di tahun 2019, Indonesia masih di urutan pertama soal produksi mineral tambang ini. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor lebih dari setengah produk nikel dunia. Dan diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, bangsa ini akan terus tumbuh. Karena hal inilah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, hingga Australia selalu merecoki dan bertekad untuk menghambat impor nikel olahan dari Indonesia. Indonesia bahkan mendapat tantangan yang cukup serius dan dikucilkan Amerika Serikat karena belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini Indonesia tidak masuk dalam pemberian insentif hijau yang tertuang dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act atau IRA. Meski begitu, tekad Indonesia untuk melanjutkan hilirisasi tidak padam. Dan kini masuknya Indonesia ke dalam bursa nikel dunia menjadi pukulan telak bagi Amerika Serikat CS. Sebab selama ini dunia selalu mengabaikan Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia. Namun kini Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa menentukan harga nikel di dunia. Presiden Joko Widodo akhirnya resmi berkantor di IKN Nusantara. Tak hanya berkantor,
Kepala negara juga telah bermalam di Istana Kepresidenan untuk pertama kalinya. Hal ini menandakan jika progres pembangunan ibu kota baru Indonesia terus berjalan sesuai target rencana. Bukan tidak mungkin, cita-cita melaksanakan upacara HUT RI ke-79 pun akan benar-benar terwujud. Upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara akan menjadi tonggak sejarah perpindahan ibu kota negara. Momen pengibaran bendera merah putih 17 Agustus 2024 itu juga akan menjadi tonggak sejarah bagi penyempurnaan infrastruktur IKN. Memang ada banyak hal yang menjadi sorotan di IKN, namun ada salah satu aspek yang sangat menarik untuk diperhatikan, sejalan dengan progres pembangunan yang telah dilakukan, yakni soal transportasi. Bukan sembarang transportasi, IKN akan memiliki moda transportasi yang berteknologi sumber canggih dan modern. Tanpa menunggu lama, moda transportasi ini akan segera wirawiri di IKN. Pertama, otorita IKN mulai melaksanakan uji coba penerbangan taksi terbang di Bandara Aji Pangeran Tumenggung atau APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur. Pesawat tanpa awak tersebut berhasil melakukan penerbangan selama sekitar 10 menit dengan ketinggian 50 meter dan kecepatan 50 km per jam. Uji coba ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan transportasi udara perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan di Indonesia. IKN tidak hanya fokus pada pengadaan, tapi juga pengembangan teknologi. Ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mengembangkan teknologi transportasi masa depan. Otorita IKN telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah kerjasama dengan Hyundai Motors Company dalam pengembangan prototipe taksi terbang. Pihak otorita IKN berharap uji coba taksi terbang IKN ini dapat menjadi pemicu bagi pengembangan industri penerbangan sipil di Indonesia. Pemerintah optimistis bahwa dalam 5 tahun ke depan taksi terbang sudah dapat beroperasi secara komersial. Kemudian tidak kalah canggih adalah kereta otonom. Rangkaian kereta otonom Autonomous Rail Transit atau ART tersebut bahkan telah tiba di IKN guna memastikan kesiapan kereta untuk uji coba pada pekan depan atau pada 5 Agustus ini. Setelah sampai di IKN, komponen kereta otonom rencananya akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal. Kemudian akan dilakukan pula persiapan dan pelaksanaan pengujian bersama. Dilanjutkan dengan pelaksanaan Proof of Concept atau POC pada Agustus 2024. POC merupakan demonstrasi kelayakan dari ide, produk, layanan, maupun rencana bisnis ART agar dapat berjalan optimal. Uji coba operasi merupakan salah satu bentuk POC. Adapun rangkaian kereta otonom yang akan diuji coba di IKN berjumlah satu rangkaian yang terdiri dari 3 kereta. Selama masa uji coba itu, kereta otonom belum akan dioperasikan secara komersial atau berbayar. Lebih dari itu, IKN berpotensi menjadi lokasi wisata. Kita tahu Balikpapan memiliki destinasi wisata, ada konservasi orangutan hingga penangkaran buaya. Itu semua merupakan bagian dari satu kegiatan pariwisata. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah turut menyiapkan transportasi laut untuk melayani perjalanan wisata ke IKN mulai 1 Agustus 2024. Budi menjelaskan 1 unit kapal yang ditugaskan tersebut berjenis kapal pinisi milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Ia berharap kerjasama dengan skema pembelian layanan atau buy the service dapat menjadi stimulan agar ke depan semakin banyak operator kapal yang tertarik melakukan pelayaran komersil di IKN. Meski segala persiapan telah menunjukkan progres yang signifikan, namun perlu digarisbawahi bahwa IKN merupakan proyek atau program jangka panjang sampai 2045. Karenanya, agar semua pihak tidak membayangkan bahwa saat melaksanakan upacara HUT RI di IKN, semua fasilitas sudah siap. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN memang telah menjadi sorotan, bukan saja dari kalangan warga dalam negeri, akan tetapi juga media dunia. Berbagai cerita di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Selain bernada kekaguman dan dukungan, di antara sorotan itu banyak juga yang meragukan dan pesimis. Walaupun begitu, pemerintah hingga saat ini terus bekerja dan berkomitmen pada upaya pengembangan IKN sebagai kota masa depan, cerdas, dan pintar.